Tapi gimana sih kalau Jangan dong. Masuk dong. Oh. Kan masuk. Saya kirain Kang Soto tadi. Silakan. Oh iya. Silakan Kang Sule. Apa Diki kabar? Chandra. Ya. Dulu seorang penyanyi. Kenapa Kang Diki mengundurkan diri dari... Kang Sule. Aduh, alhamdulillah. Kang Sule apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Kang Sule sehat. Iya, kirain tadi pinggiran sumur ijo. Aduh. Happy birthday, TV One. Coba dong ucapin selamat ulang Selamat ulang tahun tahun. dalam bahasa Thailand mungkin. Pempen tang te tang ha, ting TV One ke tang hihi ting ke boho, te ke te kai ke tang ha, piping kau ho. Artinya? Artinya? Selamat ulang tahun untuk TV One. Panjang banget. Emang panjang kalau misalnya. Ya, tadi katanya saya Ini mau kita ngajarin, ini yang mau ngajarin saya menyanyi. Iya. Kalau dia mah nyanyi bagus emang. Ini kita mau syuting apa mau ngelas ya pakai begini ya? Banyak aturan hidup ini sekarang ya. Iya, ikutin aja lah ya. Tapi minimal bukan kelihatan. Iya, karena harus diikutin itu adalah protokol kesehatan. Betul. Yang nggak harus diikutin adalah protokol kesetanan. Betul. Emang protokol kesehatan seperti apa? Ya. Langsung ngomong gitu. Kenapa? Setannya. Setannya. Yang ngomong ya. Kang Diki. Apa kabar Kang Sule? Baik, alhamdulillah. Aduh, luar Saya baru biasa. pertama kali, terima kasih untuk TV One. Ini pertama kali diundang. Kalau Andre Siap. sebelumnya udah pernah. Andre udah pernah ya Andre? Ya, di acara debat waktu itu. Oh iya, pas calon wali kota ya? Oh iya. Gagal lagi. Tapi ini banyak orang yang bertanya, netizen dari Mandarin. Antis Sutisna muhaiti ti chang tu nyiletang pou tu sinjingang loh. Nah, ini artinya Kang Tis, kenapa dari Kang Tis bisa jadi Sule? Ini apakah hasil dari... Ntar saya jawab, Anda nggak bahagia kan gak enak juga. Saya bahagia. Terus urusannya nama apa? Bahagia, saya bahagia, benar. Kan ada istilah, apa artinya sebuah nama? Percaya nggak Anda dengan itu? Apa artinya sebuah nama? Tapi kan disuruhnya begitu. Ini saya baca lagi. Ya. Baca. Udah berapa episode sih jadi host? Dua. Pantesan harus dibimbing ini. Iya. Dua. Gas. Bacain. Kamu kan udah sering jadi co-host. Ayo, Pak, bacain. Kang Sule, kenapa namanya dari Kang Sutisna jadi Sule? Ah, ini begini. Tata. Pertanyaan gua sama kan tadi kan? Cara bertanyanya yang mungkin bintang tamu kita Pertanyaannya nggak sama, suka. aromanya yang beda. Kenapa Kang Sule? Apa ya namanya ya? Kalau misalkan artis itu nama-namanya itu harus diganti. Nama panggung. Ada mitos gitu, ada nama panggung. Nah saya juga mikir, Entis, Sutis, ntar kalau dipanggil, inilah dia artis ternama. Entis, nggak enak. Itu. Makanya gantilah Sule. Nah kebetulan nama Sule itu dari bapak saya. Jadi dulu kan saya ingusan. Oh. Itu, jadi dasar si Sule. Nah akhirnya ada di kepala saya. Jadi Kenapa terinspirasi apa dari urusannya si Ingus. ingusan sama Sule? Kan Sule susut leho. Oh, tahu nggak susut? Susut itu begini. Ngelap Susut, ingus. nyeleho jadi ngelap ingus. Oh, jadi si Sule. Jadilah nama Sule. Jadi karena itu Leho mau itu nggak Ingus. terima kasih sama Ingus yang pernah ada. Oh kalau itu mah setiap hari terima kasih. Betul. Makanya setiap ada orang yang ingusan saya lapin. Luar biasa. Ya. Berapa? Udah. Belum. Baru satu pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Ini bakat ngelawaknya itu dari mana? Otodidak atau belajar? Otodidak. Otodidak. Tapi kan ikut-ikut festival juga kan, Kang? Ikut-ikut lomba-lomba juga kan, sempet kan? Sempat dulu bareng sama teman-teman Ogi sama Oni. 95. Oh, 95. 95 pernah jadi juara satu grup waktu itu acara apa ya? Pameran se-Jawa Barat. Kapan Pertama kali kali dimasukin layar kaca? 9 berapa ya? Dimasukin layar kaca. Masuk layar kaca. 95 lah kalau nggak salah. Pokoknya tahun 90-an lah udah. Tapi di TPRI Bandung nggak. Oh. Dulu acara Humoria, acara Ki Bujang, terus sobat-sobat si Cepot. Oh, baru setelah itu ke nasional. Ke nasional itu dulu sempat casting tapi gagal terus waktu itu. Saingannya siapa waktu itu pas casting? Oh ya banyak kalau saingan. Nggak bisa dong. Oh, Kalau yang suka kabur lewat belakang panggung siapa tuh? Kolong panggung katanya. Oni. Itu gimana ceritanya tuh? Itu Oni. Jadi di kampung waktu itu
undangannya tuh dikit, penontonnya dikit. Karena on itu penonton harus banyak. Kalau saya mah so mas go on, mau ada yang nonton mau enggak, yang penting kita udah dibayar, jalan aja gitu. Suatu waktu kita panggilkan, waktu itu Oni jadi Joshua kan. Inilah Joshua. Kok nggak keluar-keluar? Inilah Joshua. Nah kelihatan tuh Oni ngintip. Wah, kok nggak ada penonton? Semangat. Akhirnya dia lari masuk kolong panggung terus ke sawah, pulang ke rumahnya. Itu Oni itu. Karena merasa nggak ada penonton. Iya. Karena penontonnya dikit. Karena menurut dia tuh penonton penting. Memang penonton lebih penting. Cuman kan kalau misalkan kita lagi kerja kan harus profesional gitu. Tapi ini juga banyak pelawak ini, banyakkan pelawak dari yang lama yang ini yang memang multi talent, bisa nyanyi juga itu Kang Sule. Itu gimana awalnya? Emang hobinya nyanyi atau hobinya ngelawak? Bingung saya awalnya. Kalau nyanyi karena saya sekolah Kang Diki. Sekolah di? Jadi sekolahan waktu itu. Saya sekolah juga. Tapi sekolahnya kan sekolah seni. Oh, Waktu itu sekolah seni. SMKI. Gitu. Saya ngambil jurusan waktu itu jurusan Dago Cicahem. Enggak dong. Kalau itu jurusan bus. Jurusan bus yang ditanya jurusan sekolah bukan jurusan bus. Jurusan Karawitan. Jurusan seni gitu. Mulai Saya ngambil spesialis gendang waktu itu. Waduh, gak ada kena. Nah, waktu ke STSI saya ngambil spesialis vokal. Vokal jurusannya itu Cigawiran, nggak tahu kan? Cigawiran, Ciawian gitu. Jika kumaha itu teh? Wal benang mah dijajah dengan geningan mah bapak hajat anu bager. Nah itu Cigawiran, Ciawian. bisa nggak? Kan sama Sunda. Kalau saya mau nggak usah ditanya, coba kamu bisa nggak? Gak bisa ciwecik, ciga masih mau liwa. Gak bisa. Bahasa Medan ya barusan. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kang Sule. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show With BHS. with Sule juga. Tisna. Oke, sekarang kita lihat foto Kang Sule lagi kecil nih. Nah, yang mana Grace nih? Kayak Ferdi. Yang pakai yang sebelah kiri. Yang mana? Yang sebelah kiri. Baju? Baju hitam. Ya betul. Baju hitam yang tengah tuh si Dadang. Sekarang tuh jaga rumah security. Dadang itu. Oh ternyata emang udah dari kecil kelihatan ada ini ya, ada jiwa security-nya dari tadi bawa pentongan loh dari kecil. Iya. Nah, ini Kang Sule yang mana nih? Itu saya baju kuning tuh. Ini tuh saya habis kesetrum. Serius beneran. Ini Agustusan, jadi saya tuh dari umur 3 tahun tuh udah setiap tahun tuh pasti harus disco. Dulu lagu-lagunya Jarum-Jarum Neraka, Niki Astria gitu. Terus Tua-Tua Keladi. Nah, itu kesetrum apa? Ya kesetrum-setrum listrik. Sebelum naik ke panggung. Jadi gini ceritanya, ya begonya saya ya. Jadi suka ada tuh stop kontak yang keluar gitu tuh. Yang keluar. Nah terus si kabelnya tuh keluar dikit. Terus saya iseng, ini kok keluar ya? Cobain. Jadi saya tuh orangnya pengen tahuan kalau listrik itu akan nyetrum. Nah saya tuh pengen tahu rasanya kesetrum gimana. Beneran. Penasaran. Gimana ya rasanya kesetrum? Oh ternyata gitu. Jadi dari kecil dari umur 3 tahun udah aktif ikut Agustusan. Udah aktif dan seneng banget gitu ditonton orang tuh seneng gitu. Ngelawak, ngelucu, nyanyi atau ngapain? Nari. Oh malah nari? Beneran nari disco ya? Itu makanya basic nari. Cuma nari gimana sih nari waktu anak kecil sama sekarang? Nari mah gini Kasih aja. musik. Nari. Santuy saja Mak. Yang mana? Santuy. Oh. Ini ada musik Oh dari mana ini? Gimana musik? Kalau gini goyangnya gimana? Nah lagi musim lagi musim itu. Gitu ya? Iya. Ajarin dong biar gak kaku, biar gak kaku. Mak. Santuy itu penasaran gitu-gitu nanti Mak. Ingat diabetes. Coy. Terlalu ini. Jangan terlalu capek. Dulu katanya pernah bantuin bakso jualan. Bapak. Oh, kalau bantuin Bapak jualan bakso. Kalau bantuin mah dari kecil,
pada saat itu kan sekolah juga, tapi masih bantuin juga, gimana tuh? Ya sambil sekolah. Jadi saya sebelum berangkat sekolah itu saya harus ngirisin bawang, saya harus ngirisin seledri, semuanya harus saya beresin. Berangkat sekolah, terus di sekolah sambil dagang permen karet, es, jagung dan yang lain-lain, pulang beresin lagi punya abah. Ini kan selama ini orang-orang salah menilai Kang Sule. Salah dalam artian begini. Kalau salah tinggal cakra. Pengen deh seperti Sule, terkenal, lucu, gini, kayak Raya apa segala macam. Tapi nggak pernah tahu masa lalunya bahwa seseorang itu bisa menjadi seperti ini karena ada sebuah proses. Ada cerita di balik. Nah, Ya. ini memang pentingnya di mana Kang Sule bisa menceritakan hal ini. Belum dong, kan belum. Ya. Sedih aja belum. Biar naik ratingnya. Dulu ratingnya, dulu apa? Dulu sempat jualan apa aja? Apa aja? Sule tuh apa aja? Punya anekdot, cerita anekdot, diduitin nah, waktu itu. Mau SD, mau SMP, dagang permen karet, dagang jagung bakar, jagung rebus, terus lotre ngalamin nak. Dagang lotre Iya. juga. Ngambil rongsokan pernah. Mau apa? Ini pernah juga jualan kayak begini pernah ya? Apa? Oh ya, ini gorengan ini. Jadi saya setiap pulang itu bibi saya dagang bala-bala, biwawat sama biati, sate, gorengan. Jadi pulang sekolah bawa ke SGO, SGO tuh? sekolah guru olahraga waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Jadi ke SGO, ke kantin, habis itu dapat 50 perak. Gitu. Jadi setiap hari itu kerja. Karena bapak saya tuh, abah tuh nggak pernah ngasih duit sama saya. Tapi bersyukurnya sekarang sih ya. Sekarang rasa ya. Bersyukurnya sekarang karena jadi apapun itu ya kita tuh nggak berhenti untuk bekerja, mikir apalagi gitu. Karena harus mikir waktu itu. Ya. Jadi saya ditanya sama abah ya almarhum. Teman kamu dikasih duit sama orang tuanya berapa? 150 katanya. Dia udah nih gue kasih 50 gitu. Hah? Kan saya bertanya dong, kok 50? Gimana caranya lu bisa jadi 150? Nah awalnya dari situ. Oh. Akhirnya ada Biade, waktu itu baru pertama kali punya kulkas. Wah kulkas Biade, ini bikin es aja nih katanya. Oh siapa yang jualin? Udah saya yang jualin. Akhirnya Biade bikin es. Pulang sekolah jual es apa gitu. Jadi dari 50 perak tuh bisa jadi 150. Didikan abah tuh keras. Cuman ada satu Gracia yang kok yang dikerasin gua gitu loh. Aku kerasin. Ada oke. Ya yang lain kok enggak. Gitu. Akhirnya ketahuan Jadi sekarang. semua salah mau benar ya tetap salah gitu. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya gitu. Iya, dia Atau mungkin almarhum- dipersiapkan untuk sesuatu kan? Waktu iya, Kan yang jelas kadang-kadang almarhum itu sampai datang ke rumah, waktu itu ke rumah saya cerita sama ibu. Nah kalau sosok ibu sendiri gimana, Le? Wow itu Selama- mah luar biasa lah, dari kecil juga yang nyelamatin saya dari siksaan abah waktu itu. Karena kalau abah tuh kalau udah nyiksa udah lidi 3, sarung, ujungnya batu udah. Kalau nakal tuh gitu. Makanya saya tuh rajin kerja karena takut disiksa gitu. Kalau zaman dulu kan kayak seperti itu. Ibu yang bagian nge-backup. Ya, ibu yang bagian udah kamunya sih yang bandel. Emang bandel sih gitu. Kamunya yang bandel. Udah kalau misalkan kamu nggak mau disiksa sama abah, kamu jangan bandel. Tapi yang saya tahu ya itu artinya Sule selalu menjadikan masa lalu itu sebagai pemicu untuk jauh lebih baik di depan. Ya. Termasuk ke bapak juga almarhum waktu keras begitu dulu kesal, sekarang baru berasa kan. Iya benar. Dulu kesel karena sempat kabur juga. Sempat kabur. menjauh, benar-benar menjauh Kang. Iya di jalanan terus sampai ya ke dunia-dunia yang nggak jelas waktu itu gitu. Sedih lah. Itu Kalau di mau jalan- nangis silakan. Enggak, harusnya yang nangis kan. iya. Harusnya yang nangis yang nyeritain dong. Harusnya yang nangis. Coba tahan aja lah. Malu pelawak nangis. Iya. Tapi apa sih yang bisa disampaikan dari masa lalu? Maksudnya jadinya kita tuh bisa ngerasain hal itu juga gitu. Ketika saya jauh dari orang tua, kita bisa ngerasain hal itu juga. Anak-anak kita juga seperti itu apa yang kita lakukan. Jadi saya lebih percaya hukum karma itu. Oh jadi sekarang Sule merasa anak-anak jauh-jauh karena Iya, sibuk ya. jadi itulah mungkin balasannya dulu karena saya terlalu jauh dari orang tua. Jadi sekarang juga ngerasain hal itu. Anak saya dikasih sibuk, putri juga dikasih sibuk, yang satu main game. Ya pasti ada Disantuikan sesuatu yang aja. hilang lah ya. Dan itu mungkin yang pernah dirasakan oleh orang tua Orang dulu. tua Iya. dulu. Jadi saya juga ya sedihnya di situ. Oh berarti untungnya keobatinya.
oh berarti Abah juga seperti ini yang ngerasain jauh dari saya gitu loh. Kayak Iki kan sebulan sekali baru datang gitu kan. Kang Sule kan sudah lebih baik. Apakah ke anak-anak itu menekan atau memaksakan supaya jangan terjadi lagi atau pasrah aja? Enggak, saya enggak. Saya lebih ke mengutamakan saya sebagai orang tua yang harus selalu dekat sama anak-anak gitu. Jadi enggak terlalu egois gitu. Pengen dihormati sama anak-anak, pengen anak-anak tuh harus begini, harus enggak. Jadi sayanya aja lah. Mau pergi pun anak-anak mau nemuin atau enggak, yang penting saya nemuin anak-anak. Intinya itu. Jadi Tapi kalau soal inisiatif duluan ya? Ya betul. Inisiatif duluan. Nah ini bener nih. Inisiatif. Iya. Tuh, gue tuh dikit tapi benar ngomongnya. Sebetulnya kalau kita ingin bisa berlama-lama menjadi orang sukses, jangan pernah melupakan masa lalu, karena sadari atau tidak masa lalu lah yang membuat kita menjadi hari ini. Betul. Untuk itu tetaplah bersama kami Talk Show with BHS. Ya, masih bersama Talk Show with BHS. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih mau jadi penyanyi, pelawak, apa pembawa acara atau penari, kan semuanya bisa tuh kalau Bisa dalam semuanya. lingkungan seni udah semua dicoba. Sebenarnya kalau lihat bakat SD sih penari kan. Penari yang kesetrum kan satu-satunya di Indonesia kan Sule. Iya. Jadi kalau disuruh milih Coba pilih kalau mana? itu dieksplorkan, goyang kesetrum gitu kan, itu bisa jadi sesuatu. Ya kalau disuruh milih mah susah karena kan banyak. Karena kan kalau pilih itu kan 2. Ya. Berarti kalau dari semuanya saya pilih menjadi manusia lebih baik. Wah. Susah. Tapi kan kalau misalnya Iki sendiri sampai ke nyanyi emang diarahin apa udah kelihatan bakatnya? Dulu tuh karena saya pengen punya penerus ya kan. Karena kan nggak harus, saya nggak akan selamanya menjadi seorang pelawak gitu kan. Ternyata hal itu salah, nggak bisa dipaksakan. Dulu sempat dipaksakan dulu. Sempat Iya. ikut dulu Saung Sule, terus Usman 77, awas ada Sule. Iki tuh sempat masuk di situ semua. Stephen Chow Junior. Iya, jadi host di salah satu televisi bareng berdua dan yang lain-lain. Saya sebagai jembatan untuk ngasih anak saya. Tapi ternyata dia lebih memilih pengen berbeda dengan bapaknya. Tapi bagus sih, dia cerdas kalau menurut aku. Kalau aku jadi pelawak, aku nggak bisa selucu bapak aku. Jadi aku harus menjadi seorang penyanyi karena bapak aku suaranya jelek gitu. Tapi pernah nggak ngalamin ini Ngelawak nggak terus lucu? nggak lucu gitu? Waktu itu asosiasi pengacara se-Indonesia. Se-Indonesia tuh. Mainlah di situ salah materi ya. Gitu. Harusnya kan pengacara itu kita bikin materi tentang pengacara. Ini yang dibawain materi-materi panggung hajatan. Iya, Ini jadi nggak nyambung. iya, itu di situ nggak lucu dan beban. Itu sampai saya waktu itu sama IO-nya, sama panitianya, Bu, kalau misalkan kurang memuaskan, silahkan untuk dipotong gitu waktu itu. Jadi pelawak sehebat Kang Sule aja sampai ngalamin kayak begitu ya. Ngalamin, Pasti akan ngalamin. Ada di momen Orang itu juga. sesukses apapun pasti pernah mengalami gagal. Dan ternyata kelucuan itu sebetulnya bukan dari bagusnya materi. Iya. Tapi situasi, suasana, dan juga cara pembawaannya. Cara pembawaan. Nah, ini yang luar biasa lagi nih. Nggak semua penyanyi. Ini Sule mah udah jelas kan sebetulnya komedian yang bisa nyanyi. Iya. Ya kan? Ini nggak semua penyanyi bisa duet sama orang luar. Ini mah orang Korea. Korea lagi yang lagi Sejarah booming-booming. Korea kan lagi digandrungin banget tuh. Itu gimana ceritanya awalnya? Waktu di Pejaten, saya pindah ke Pejaten. Saya itu kan suka iseng orangnya Indri. Jadi bikin lagu. Nah, pada waktu itu Putri tuh umur 14 atau 13 tahun lah. Dia tuh gandrung banget sama Korea. Korea, K-pop dia, Gitu. K-popers nih, Putri. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan suka sama Korea, tapi kamu jangan melupakan bahasa ibu kamu sendiri. Gitu. Artinya Sarangheo tuh aku cinta padamu. Abdi bogoh kasalira gitu. Akhirnya bikinlah lagu itu. Sok-sokan pengen ngajarin orang gitulah. Mengingatkan jangan sampai lupa sama bahasa sendiri gitu. Sarangheo. Ya itu. Aku cinta padamu, Sarangheo. Aku sayang padamu, Sarangheo. Abdi bogo kasalira, Sarangheo. Aku tresno sliramu. Oh my darling Kamsaida. Jangan kemana-mana, tetap
tetap di Etalk Show with BHS. Oke, masih bersama kita di Etalk Show with BHS. dan masih bersama Kang Sulo yang tadi sedikit udah cerita bahwa dia yang bikin lagu Sarang Heo. Berarti dia yang menciptakan lagu Sarang Heo. Berarti dia Iya, untuk iseng pernah bisa aja. menciptakan juga. Itu gimana Iseng ceritanya? sebetulnya ya udah bikin aja gitu. Coba dong kalau lihat aku kira-kira lagu yang Coba tercipta kalau apa? misalnya buat Gracia Indri, apa lagu yang tercipta di mata Kang Sule kira-kira? Apakah kau masih sendiri? Iya. Oh Gracia Indri, sudah adakah laki-laki yang mendekatimu? Tapi sayang, aku sudah punya istri. Mohon maaf, oh Gracia Indri. Gila ya bikin lagu cepet banget ya. Kalau lihat aja apa. A minor, A minor. Biar bagusan dikit. Ngap 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 sekali. Ngap. Ngap 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 sekali. Ngap. Badan gendut buncit, aduh pusing. Ngap 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 sekali. Enak ah. Nggak enak ya? Enak. Ih enak tau. Ih Enak ya? ya ampun jadi sekarang tuh banget setiap ya? mau ngapain jadi inget Ngap 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 sendiri. Dah, kasihan udah ngap tua lagi. Itu jadi iseng bikin terus kalau dulu tuh belum tahu ya nih cara diedarinya gimana gitu. Akhirnya promosinya apa? dinyanyiin lah dalam satu sketsa waktu itu di salah satu Saya stasiun. bayar 20.000 untuk lagu ngap supaya jangan dinyanyiin lagi seumur hidup. Bisa nggak 20.000 ini? Lupain lah soal lagu ngap. Di masa pandemi ini kalau denda itu nggak 20.000 tapi 20 juta. Nggak, tapi inget nggak dengan duit 20.000 ini apa? Beberapa tahun yang lalu katanya bayaran Kang Sule itu sempat ngalamin. Oh enggak, Enggak, Bayaran apa? Bayaran. Ngelawak kali. Ngelawak ya? Nyanyi. Oh enggak, waktu itu bukan bayaran ngelawak, 10.000 malahan. Waktu saya nari ke Palembang. Hah? Nari ke Palembang 10.000? Iya, 10.000 ke Palembang. Tahun baru, acara tahun baru. Hah? Udah tahun di Palembang, Palembang, tahun baru 10.000. Tahun 89. Oh. Iya, 10.000 tapi gede banget tuh berasa. Itu kebeli apa 10.000 waktu itu? Ya enggak lah, nggak kebeli apa-apa, disimpan aja di emak waktu itu. Itu ngapain di sana? Cuman lucunya gini, waktu ke Palembang saya masih umur sekitar berapa ya, 89 tuh 5 tahun apa 6 tahun lah. Oh. Jadi ke sana itu kan naik kapal feri tuh, Ah. Terus dari sini tuh, Ferry pakai F kali. Ferry. kan orang Sunda nggak bisa ngomong F. Oh iya. Nah itu ngomong. Hah? Itu ngomong. Cuman kan capek harus gini F. Naik kapal feri. Naik kapal feri, Feri, iya. waktu itu. Nah pas begitu masuk mobil truk kan dari sini ke Merak. Naik truk sampai ke Sumatera naik truk, Terus. mobil truk. Pas masuk kapal feri saya tuh nggak turun-turun dari truk. Karena takut ditinggalin, Oh. Padahal naik kapal feri itu masih di situ. Gitu. Terus ngapain di situ tuh, main kendang atau apa? Jaipongan nari sama main gong waktu itu. Rampak kendang. Jaipongan. Iya. Ajarin Jaipong jaipongan dong, gimana? Jaipong tuh gimana? Jaipong. Jaipongan. Ya beda dong kalau laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu dasarnya mincit ya. Mincit tuh kayak misalkan. Nih, nah ini laki-laki. Nih, gitu. Mincit. Kalau perempuan beda. Nih, nah itu aduh. Udah lah, saya baru nikah. Nah, kalau untuk 20.000 itu ada kisah sedih waktu itu. Ada lagi, beda lagi. Jadi abah itu sakit 3 tahun nggak bisa jalan. Ya Allah. Kalau nggak ada saya, siapa yang belanja ke pasar?
bakso dan yang lain-lain. Terus posisi waktu itu bakso tuh sepi banget. Kan saya nungguin di situ, saya ngaladangan lah gitu istilahnya. Sedih banget lihat emak, sedih Aduh gimana ya buat makan besok gitu. Jam 4 sore akhirnya adalah pelanggan. Waktu itu uang 20.000 itu masih gambar Cendrawasih Gracia. Yang lama. Yang lama. Udahlah. Mang bakso katanya. Seneng banget. Ma ada yang beli itu. Ya udah ladangin aja. Ma pusing migren. Ma sampai migren mikirin buat makan besok. Karena abah udah tergeletak 3 tahun nggak bisa jalan. Akhirnya ladangin lah bakso. Udah. Habis itu beres bayar 20.000. Semuanya berapa? Dia bilang 12.500 karena cuma 2 mangkok waktu itu. Oh ya udah kembaliannya ambil aja. Seneng banget Pulang lah. Mak, nih alhamdulillah dapat nih bisa beli beras. Terus itu kasih si mak nangis waktu itu. Ini duitnya beda, ternyata itu duit palsu Beneran palsu kan? Beneran palsu. Beda sama duit yang lain tuh beda. Terus ditanyain sama Papi Londah waktu itu, dia tuh orang yang kompeten dalam hal itu. Tapi ini duit beneran atau palsu? Wah ini ketipu katanya ini duit palsu. Sedih banget itu. Satu seharian gak ada yang beli itu waktu itu. Gila ya. Kalau nangisnya di sini dong. Kenapa dia keluar air matanya dari sini? Ya. Nahan aja saya biar nggak sedih. kalau misalnya yang dipunya nonton. Ya depan. Takutnya keinjek kan. Kalau menurut aku luar biasa. Padahal yang sedih itu Sule ya pada waktu itu. Tapi emak tuh tegar. Emak tuh super yang kesabarannya tuh luar biasa. Apapun yang terjadi gitu. Ya udah, masih ada hari esok. Emak bilang begitu. Ya, terus tapi ini kita ketipu mak, kita harus cari orangnya. Nggak perlu dicari orangnya. Biarin orang nipu kita. Yang penting kita jangan sampai punya kelakuan seperti itu. Itulah luar biasa. Banyak ilmu lah dari emak. Jadi memang ini karena luput dari cerita pemberitaan, harusnya emak dihadirkan di sini. Ya. Emak! Mak. Emang belum di calling. Tapi Kang, ada juga berita-berita yang mengatakan katanya Kang Sule itu orang yang kacang lupa kulit. Bener gak sih Kang? Terus mesti ngapain kita ngurusin hal itu? Selama kita masih bisa membantu orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Gitu. Karena kan kita nggak bisa Ngejelasin satu persatu. sepenuhnya untuk membantu mereka, untuk membahagiakan mereka gitu loh. Kita masih banyak yang harus kita bantu dan tidak hanya mereka yang, jadi gimana ya kayak AA lah gitu. Yang minimal kalau aku tuh minimal ingat lah gitu. Ibaratnya punya program AA yang nulis. Kayak Rudi Sipit juga sama. Rudi Sipit dan yang lain-lain bikin nulis dan yang lain-lain gitu. Karena banyak banget yang berjasa sama saya tuh banyak banget gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan dalam hal pertolongannya agak kurang. Tapi kalau orang bilang kacang lupa sama kulit ya nggak apa-apa. Toh udah ada peribahasa itu. Kita nggak bisa mengklarifikasi itu dengan sempurna itu. Ya udah biarin aja. Dan memang kalau figur selebritis kayak kita ini kan pasti kan berita-beritanya. Kita doang kan ya? Iya. Kayak kita doang ya? Iya. Sorry ya, selebritis lagi ngobrol. Selebritis. Kang Sule itu dulu katanya pernah ngamen. Pernah. Kayaknya semua dilakuin Kang. Queen, iya. Dan pada saat ngamen yang sering dinyanyiin itu adalah lagunya Ayah. Iya benar. Apa nggak sih? Benar. Benar ya? Mana akan ku cari. Bisa naik satu lagi, naik. Di mana akan ku cari. Bisa naik satu lagi. Satu lagi naik. Di mana akan ku naik satu lagi. Aku menangis seorang diri. Gitu Hah? Udah cukup. Baru dia mau gitu loh. Ya, saya sengaja berhentiin karena dia pengen nyanyi. Adik itu nyanyi bagus, tapi sulit nyari nada dasar. Udah gitu, giliran nadanya tinggi dikit, bibir geter udah. Itu bener, Tapi kenapa lagu itu sih yang sering dibawain?
Karena yang terngiang dulu tuh disuguhin lagu itu sama Abah tuh di radio mau ditip. Jadi apal gitu. Kalau dulu kan belum ada nulis lirik, sekarang mau bisa di memo nulis lirik. Terus bisa search lirik langsung gitu. Karena terngiang dianyiin orang tua begitu. Terngiang-ngiang. Mungkin pada waktu itu juga salah-salah. Iya. Ini Jadi jadi megang inspirasi kita kentungan. semua, terutama untuk orang tua. Maka kita ajarilah anak, biasakan anak dengan sesuatu yang baik, supaya anak-anak kita juga mencontoh kita, mengikuti kita dengan hal yang baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Etalk Show with BHS. Yo, masih di Etalk Show with BHS. ya, dan masih bersama Kang Sule yang selain terjun ke dunia seni hiburan juga sempat berbisnis katanya. Masih nggak, Kang? Bisnis Ada usaha bisnis, lain selain Kang Sule nyanyi pas ada bisnis kalau nggak salah. Dulu. Sekarang Dulu. kan punya agensi atau apa segala macam. Manajemen. Ya itu bantu teman-teman lah biar nggak dikatain kacang lupa sama kulit gitu. Sekarang lagi coba kontrakan lah gitu biar kan nggak selamanya. Oh, kontrakan kita sekarang? di dunia hiburan gitu. Cuman kontrakan juga kan buat anak-anak lah. Betul. Itu berapa pintu? Satu pintunya mah nggak banyak karena kan kalau kontrakan kecil pintu ada 8 gimana nggak enak. Ini deh yang nanya deh. Biasanya kalau kontrakan kan ada berapa pintunya gitu, ada berapa banyak Oh nah ini unitnya, ada berapa. gitu. Ya ngerti? lumayan lah. Makanya kalau nanya yang benar. Sama. Baru sih jadi baru 2 episode jadi belum berpengalaman. Ada yang 24 pintu, ada yang 15, ada yang 18. Dari empat itu ada Jadi yang semuanya 24. juga tergantung dari keinginan kita sih sebetulnya. Oh, Itu tuh buat anak-anak. Jadi punya Iki 24 pintu, ada. punya Putri 18. Jadi udah dipersiapkan. Ya, Ridwan, Perdi gitu. Tinggal satu lagi untuk Perdi. Nanti Jadi berarti itu Perdi lagi juga menuju satu ke rumah situ. ada. Iya. Ada satu Tapi kalau rumah. gitu nyari-nyarinya di daerah-daerah Jakarta atau mendingan di luar Jakarta sih, Kang? Kebetulan aku kan banyak tanah dan rumah di Cimahi. Iya. Jadi memanfaatkan itu aja. Jaga jarak sini aja kan. Ini kenapa sih? Enggak, biar hidup obrolannya ke sono mulu. Kalau gini kan pertanyaan gue kan ngobrol masih lihat tuh. Iya, boleh. Itu Lumayan untuk sih. anak-anak kan semuanya. Tapi Ya, bagus ada juga sih, 4 Kang. lah. Tapi bagus juga sih kalau misalnya kontrakan gitu kan nggak Bagus. akan pernah Emang kan kosong. untuk ini, gak siapa untuk ya warisan anak-anak. Ya buat Iya, anak-anak itu kan paling biar penting anak. banget sih. Tapi mau bikin bisnis lagi nggak sih, Kang, yang lain? Tapi nggak tahu Kang Diki. Kang Diki kira-kira mau Undung. ya memang gitu. Ya, Iya. Jadi sempat ya saya harus cerita ini. Memang ini penyakit udah lama. gimana sih? Baik, Mbak. Jadi harus diruqyah dalam seminggu 3 kali. Tapi benar ini hoax atau fakta nggak tahu. Katanya bilang penghasilan Kang Sule ini di luar bisnis yang lain-lain aja itu satu MC dapat katanya. Oh enggak sampai segitu, 1,5. Lebih dong. Dari 1M berarti lebih dong. Nanti kembali ya, Pak. Ya dinikmatin aja lah, namanya juga manusia fluktuasi turun naik. Tapi sekarang kan masa pandemi. Ya. Itu ada gangguan nggak? Ada, jujur ada uang yang masih nyangkut juga, yang belum turun. Terus sekarang juga program-program juga karena banyak program yang karena mungkin situasi sekarang kan udah pakai masker sulit, Sulit, ya, betul, kalau betul. untuk pelawak itu karena kalau saya tuh pikirnya selain kita dapat honor juga kepuasan batin Iya. juga Oh, iya. perlu. Penting. Jadi ya refresh dulu lah. Refresh Dulu lah Stop nanti dulu ya. pas udah corona nggak ada barulah. Baru itu ya karena itu ya. Tapi kira-kira yang namanya usia kalau bicara usia Kang Sule mungkin nggak usia bisa menghentikan Sule berkarya sampai Mungkin, kapan? Ada kalau- target kapan misalnya setahun lagi 2 tahun mungkin nggak bisa atau berjalan aja terus. Ya nggak tahu, kita kan mati nggak tahu kapan, Nak. Kalau udah mati meninggal ya berarti saya selesai. Berarti hanya kematian yang bisa memutuskan karya. Betul. Jadi tetap akan terus berkarya. Iya. Untuk itu, mari kita benar nih mau berkarya. Susah ya kalau di politik tuh orasi terus ya. Iya. Iya. Udah enggak. Ini Tapi bener loh. Tapi bener kelihatan ngap ya.
Udah gimana aja sih? Kang Sule terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih. Yang pastinya salam keluarga, bahagia selalu sama istri, pastinya sehat yang penting. Amin, amin. Nah, karena kita masih dalam rangka ulang tahun TV One yang ke-13, ayo, aku udah menyediakan. Wah. Suka disco kan? Nah, suka disco. Apa nih? Cuman saya mah dari dulu nggak pernah kayak kedugem-dugem kayak gitu berisik. Oh, jadi nggak pernah kedugem? Nggak, air aja mahal di sana. Ngobrol aja teriak-teriak ya kan? Oh. Ya. Tapi Sambil kan joget-joget itu, gimana? Hah? Sehat? Iya, sendiri katanya gitu. Jadi kayak ngobrol sama bolot. Kang, ini kan ulang tahun, Ya. ulang tahun TV One nih. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, buat TV One Kang Harapan, Sule, harapan. harapannya Semoga TV One tetap menjadi televisi nomor 1 ya. Dan semoga e-talk show tetap terus berjalan, terutama Kang Diki. mudah-mudahan juga bukan cuma news tapi komedi juga nanti Kang Sule di sini. Ya, gitu. Ada program komedi khusus Kompol, komedi politik misalnya. Misalnya. Iya bisa. Ini jago Udah ada nih, udah ada di otaknya Kalau nih. kreator jago gitu. Terima kasih banyak Kang Sule. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Sama-sama. TV TV One, happy birthday, Dirgahayu.